Santapan Harian Jumat 30 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami merindukan kebenaran sabda-Mu ya Kristus. Di dalam firman-Mu Kristus, kami berharap. Amin. Yesaya 18 ayat 1-7. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air, pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Sahabat Santapan Harian, keangkuhan bisa timbul karena kekuasaan, kekayaan, kepintaran, atau lain sebagainya. Orang angkuh menganggap siapa saja yang lemah harus bergantung dan tunduk kepada keinginannya. Makin seseorang merasa memiliki segalanya, makin ia merasa lebih tinggi dari siapapun. Yesaya menyebut Ethiopia sebagai negeri dengan kedingan sayap, karena tempat ini penuh dengan berbagai jenis serangga. Orang Ethiopia kulitnya mengkilap, jangkung, tangkas, ditakuti, ulet, dan lalim. Karena itulah Ethiopia melihat citra dirinya sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Mereka menawarkan dukungan kepada Yehuda dan bersepakat melawan Asyur. Ethiopia begitu merendahkan Yehuda dan bertindak seolah-olah hanya mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada Yehuda. Tindakan Ethiopia ini mengundang murka Allah. Akibatnya, Allah akan memusnahkan mereka. Perkataan ini memberikan peringatan kepada Yehuda agar tidak mencari solusi lain di luar Allah, karena Allah akan memusnahkan musuh yang lalim itu dan membebaskan umatnya. Keinginan bangsa Ethiopia memberi pertolongan kepada Yehuda tidak didasari maksud yang baik untuk membebaskan mereka dari derita. Ethiopia mengajak Yehuda bersekutu dan bersepakat menjalankan kepentingannya sendiri. Di mata Allah, tindakan Ethiopia adalah mengambil alih peran Allah. Allah memperingatkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah dengan mencari pertolongan dari sumber lain. Pergumulan yang membuat kita tidak mampu berpikir jernih tidak bisa dijadikan alasan bahwa Allah tidak berdaya untuk menolong. Situasi saat ini yang barangkali menekan kita seperti kondisi kesehatan yang terancam atau perekonomian yang terguncang, hendaknya tidak menjadikan kita mengambil alih kendali kehidupan kita dari Tuhan. Allah sudah membebaskan Yehuda dari pergumulannya.
Dia juga akan membebaskan kita, asal kita tidak meremehkan kekuatan Allah dengan menggantikan peran Allah dengan kekuatan lain. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam-Mu, ya Allah. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berserah. Amin.